Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi qanati Mundhir Al-Hasani. Selamat datang di channel Mundhir Al-Hasani. Hadzal yaum insyaallah nadrus al-lughah al-arabiyyah. Hari ini insyaallah kita belajar bahasa Arab. Maudu'uhu, judulnya adalah al-mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Kita dahulukan mubtada. Mubtada adalah ismul marfu'u alladhi yaqa'u fi awwalil jumlah. Mubtada adalah isim, kalimah isim yang ada di awal jumlah. Contoh, mundhirun ustazun. Mundhirun ini adalah mubtada. Kenapa? Karena dia adalah kalimah isim. Kenapa dikatakan kalimah isim? Karena nama orang. Kemudian dibaca rofa, diharkati dhammah, dan ada di awal kalimah. Ini disebut mubtada. Mundhirun adalah mubtada. Nah, contoh lain misalkan Hasanun jamilun. Hasan itu ganteng. Hasan di sini adalah mubtada karena dia adalah isim yang ada di awal jumlah. Contoh lain, al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Al-madrasatu ini adalah mubtada. Kenapa? Karena isim yang ada di awal jumlah. Kemudian khobar sekarang. Khobar mubtada adalah isim yang dibaca rofa sama, tetapi fungsinya menjelaskan tentang mubtada. Misalkan seperti yang tadi, al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Besar di sini adalah menjelaskan tentang sekolah. Maka kata besar atau kabiratun ini disebut khobarnya mubtada karena berfungsi menjelaskan mubtada dan hukumnya juga dibaca rofa atau diberikan harkat dhammah. Misalkan contoh lain, al-maqsafu wasi'un. Kantin itu luas. Nah, kemudian kita masuk ke syarat-syarat mubtada dan khabar. Mubtada, apabila mubtadanya itu isim mufrad, maka khabarnya juga isim mufrad. Misalkan seperti tadi, al-maqsafu wasi'un. Al-maqsafu ini adalah isim mudzakkar, kemudian wasi'un juga harus mudzakkar. Tidak boleh disebut al-maqsafu wasi'atun. Mubtadanya mudzakkar kemudian khabarnya muannas. Ini tidak sesuai, tidak boleh. Jadi yang sesuai kalau mubtadanya itu mudzakkar maka khobarnya juga mudzakkar. Kalau muannas maka khobarnya juga muannas. Contoh misalkan al-madrasatu kabiratun. Jadi al-madrasatunya mubtadanya itu muannas maka khobarnya juga muannas. Tidak boleh al-madrasatu kabirun. Nah, itu tidak boleh karena mubtadanya itu muannas kemudian khobarnya mudzakkar. Itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya syarat-syaratnya adalah kalau mubtadanya isim mufrad maka khobarnya juga isim mufrad. Seperti yang tadi, al-maqsafu wasi'un. Itu mufrad itu, maknanya satu. Kemudian khobarnya juga mufrad. Kalau mubtadanya itu isim tasniyah bermakna dua, maka khobarnya juga bermakna dua. Misalkan al-maqsafani, dua kantin, maka kemudian wasi'ani, luas. Dua kantin itu luas. Jadi al-maqsafani maka khabarnya wasi'ani. Kemudian selanjutnya kalau mubtadanya itu jamak maka khabarnya juga jamak. Salah satu contohnya misalkan at-tilmizuna, murid-murid itu, misalkan mahiruna, pintar. Murid-murid itu pintar. Jadi tidak boleh at-tilmizuna mahirun. Mubtadanya jamak kemudian khobarnya mufrad, tidak boleh. Maka kalau mubtadanya jamak maka khobarnya juga jamak. Kira-kira begitu. Kemudian kalau kita dikasih latihan misalkan, buatlah mubtada yang terdiri dari isim mufrad mudzakkar.
maka secara otomatis khobarnya juga ikut mufrad mudzakkar. Misalkan ya, Hasanun tilmidun. Hasan itu adalah seorang murid. Atau Hasan itu besar, ya, tinggi. Hasanun tawilun. Hasan itu tinggi. Atau contoh lain macam-macam bisa. Jadi letakkanlah khobar itu sebagai keterangan. Misalkan kalian buat mubtada khobar yang dari mubtada khobar dari bahasa Indonesianya dulu. Matahari itu besar. Cari dulu bahasa Arabnya matahari ini kan syamsun. Kemudian ditambah al kalau kata benda. Ditambah al asyamsu. Kemudian apa bahasa Arabnya besar? Kabirun misalkan. Kabirun, asyamsu kabirun. Jadi Ustadz ulangi lagi, kalau mubtada'nya itu berupa kata benda, maka ditambahi al depannya. Misalkan al madrasatu itu kan benda, al masjidu, al maqsafu, al qolamu, as saburatu itu kan banyak. Jadi semua kata benda itu bisa dijadikan mubtada dengan cara menambahkan al. Kira-kira begitu penjelasan singkat tentang mubtada dan khobar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.